Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Rabbana ghafir ya sirif tahwahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Allahumma arhamna bil Qur'an wa 'allimna ta'wil wa faqihna fid din warzuqna fahman wa amalan wa maghfiratan wa ridhan wa thawaban wa jannatan wa ru'yatan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa ijtinabal ma'asi fardhan lillahi ta'ala. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Sekarang masuk pembahasan muqaddimah ketiga, yaitu mengenai macam-macam syirik. Macam-macam syirik. Syirik itu ada 6 macam. Dan di antara 6 macam ini, yang 5 mengkafirkan, yang 1 tidak. Dari 6 ini, yang 5 mengkafirkan, yang satu tidak. Nah, jadi syirik itu ada penjelasan dari sini ya. Al-muradu bisyirki huna mujarradu idkhalil ghairi ma'allahi ta'ala lazima minhu kufrun aw lam yalzam. Jadi yang dimaksud dengan syirik di sini adalah memasukkan selain Allah kepada Allah. Memasukkan selain Allah kepada Allah. Maksudnya memasukkan itu bagaimana? Menghukumi sesuatu selain Allah dengan hukum Allah. Maksud dengan hukum Allah itu bagaimana? Sesuatu yang sah bagi Allah itu ditempelkan kepada selain Allah. Nah, itu namanya syirik. Nah, syirik ini nanti ada 2. Ada yang mengkafirkan, ada yang tidak mengkafirkan. Nah, dari 2 ini nanti yang mengkafirkan 5, yang 1 tidak. Nah, malah yang 1 lagi ini, di antara yang 5 ini, yang 1 lagi mukhtalafun fihi, ada perbedaan pendapat. Jadi kalau orang ini musyriknya tipe begini, apakah dia kafir atau tidak? Nah, jadi contoh misalkan ya, biar kita punya gambaran dulu yang dimaksud musyrik itu apa. Contoh misalkan kekidaman, ya, sifat kidam. Sifat kidam itu kan tetap bagi Allah. Nah, kemudian kidam ini dinisbahkan kepada selain Allah. Misalkan alam itu kidam. Nah, ini musyrik. Karena sudah memasukkan hukum Allah kepada selain Allah. Nah, nanti sebetulnya ada juga memasukkan hukum selain Allah kepada Allah. Seperti misalkan apa? Bertempat atau mengambil ruang. Nah, mengambil ruang atau berwarna. Nah, berwarna itu kan hukum bagi selain Allah. Kemudian dinisbahkan kepada Allah. Itu pun musyrik juga sebetulnya. Nah, jadi maksud memasukkan selain Allah kepada Allah itu dalam segi hukum atau dalam segi sifat. Nah, kemudian disebutkan di sini ada 6 macam syirik itu. Yang pertama itu namanya syirku istiqlalin. Nah, ini namanya dulu ya. 1 namanya syirku istiqlalin. Yang kedua namanya syirku tab'idin. Yang ketiga namanya syirku takribin. Yang keempat syirku taklidin. Yang kelima syirku asbabin. Yang keenam syirkul aghrad. Nah, ada 6. Kalau di Indonesia kan itu syirku istiqlal itu dia syirik secara apa ya? Kalau istiqlal itu kan merdeka, ada masjid Istiqlal tuh. Itu masjid kemerdekaan. Maksud istiqlal itu apa ya? Dia yang syirik menyendiri begitu.
Maksud syirik menyendiri itu bagaimana? Ya ada dua Tuhan nanti. Nah, jadi yang satu tidak butuh kepada yang ini pun tidak butuh kepada yang ini. Dia berkuasa sebagaimana Allah berkuasa, yang ini Allahnya begitu. Nah, itu namanya syirku istiqlalin. Nanti ada namanya syirku tab'id. Syirku tab'id itu dia Tuhan itu tersusun dari bagian-bagian. Yang ketiga itu namanya syirku taklid. Ya, dia syirik karena mengikuti orang lain. Yang keempat itu syirku takrib. Itu syirik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Yang kelima itu syirku asbab, dalam pengertian ada yang punya sebab selain Allah. Yang keenam itu syirkul aghrad, dalam pengertian ada tujuan selain Allah. Nah, kalau dibahas satu-satu di dalam ta'rifnya, syirku istiqlalin itu wahwa itsbatu ilahaini mustaqillaini, yaitu menetapkan adanya dua Tuhan yang mana masing-masingnya ini merdeka dari yang lain. Seperti syiriknya siapa? Seperti syiriknya orang-orang Majusi. Jadi ada dua Tuhan nih, yang mana satu Tuhannya ini absolut dan Tuhan yang ini pun absolut. Sifatnya sama. Ini maha kuasa, ini pun maha kuasa. Yang ini kidam, yang ini pun kidam. Pokoknya ini nggak butuh ke sini, ini nggak butuh ke sini. Nah, dua saja sudah disebut musyrik, apalagi tiga, apalagi empat. Nah, orang kalau punya i'tiqad seperti itu di dalam dirinya, maka dia kafir. Sudah bisa dikatakan dia laisa bimu'minin, bukan orang mukmin. Nah, di sini dicontohkan seperti syiriknya Majusi. Jadi kalau di praktek yang ada secara teologi, ini ada dua Tuhan. Yang satu Tuhan kebaikan, yang satu lagi Tuhan kejahatan. Ya, jadi dewa cahaya dan dewa kegelapan begitu. Nah, orang yang punya i'tiqad seperti ini dinamai syirku istiqlal. Yang kedua ada yang namanya syirku tab'id. Apa itu? Wa huwa tarkibul ilahi min alihatin, yaitu tersusunnya ilah itu dari beberapa ilah. Kasyirkin nasoro, seperti musyriknya orang Nasrani. Nah, bagaimana? Jadi ilah, ya, satu ilah ini dia tersusun dari beberapa ilah. Nah, kalau kita tahu kan kayak Trinitas tuh. Trinitas sebagian Nasrani. Jadi sekarang saya mah harus hati-hati ngobrolin Nasrani teh. Soalnya sok banyak no komen. Bisa salah. Maksudnya bisa salah menilai begitu ya. Karena mereka itu ada beberapa madhab sebetulnya itu. Ada madhab yang menyatakan bahwa Nabi Isa ini adalah Tuhan. Itu sendiri begitu. Ya, jadi penjelmaan Tuhan. Ada yang mengatakan Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Nah, ada yang mengatakan Tuhannya itu satu. Tapi Tuhan Bapa ini bukan Yesus. Yesus ini bukan Tuhan Ibu. Tuhan Ibu ini bukan Tuhan Bapa. Tapi Tuhan Ibu ini Tuhan. Tuhan Bapa ini Tuhan, Yesus pun Tuhan. Dan itu bukan tiga Tuhan, tapi satu Tuhan. Liar. Liar. Ya, kita nggak bakalan paham ya, kita mah doktrina gereja. Ya, kita nggak bakalan paham karena itu doktrin gereja. Makanya orang Nasrani itu mereka paling nggak mau kalau dilogikakan imannya itu, karena memang nggak masuk logika. Jadi mereka tuh maunya kayak gini. Ya udah, ini keimanan saya, jangan ganggu keimanan saya. Karena yang namanya keimanan itu tidak harus masuk akal begitu. Ya, doktrin. Kalau kita itu kan iman harus masuk akal. Ya, kalau tidak masuk akal itu tidak kalau tidak masuk akal kita tidak harus beriman begitu. Ya, malah bukan tidak harus beriman, tidak boleh beriman kalau tidak masuk akal itu. Makanya kalau di kita itu satu ya satu. Ya, malah satunya itu bukan hasil setengah kali dua. Bukan hasil 1/4 kali 4, bukan satunya itu. Itu satu yang bukan bilangan. Satu yang tidak ada duanya. Kita itu make sense. Ya. Adapun seperti kejadian Isra Mi'raj, adapun seperti kejadian dibangkitkan nanti di yaumil qiyamah, itu bukan gak masuk akal. Cuman belum pernah kejadian aja. Ya, kalau alatnya ada, atau nggak usah susah-susah lah. Kalau Allah berkehendak begitu, terjadi. Ya, karena nggak ada yang susah begitu. Cuman beda, makanya nanti beda antara perkara ini dia belum pernah terjadi dan kita tidak tahu bagaimana
jadinya dan antara sesuatu ini mustahil terjadi. Begitu. Nah, kalau misalkan pembahasan tentang Isra Mi'raj itu bukan pembahasan yang mustahil terjadi. Itu pembahasan yang kita tidak tahu kaifiatnya. Kita tidak mengetahui bagaimana sesuatu itu terjadi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalkan Mi'raj dari mana? Dari Masjidil Aqsa ya, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Yang mana Sidratul Muntaha itu akhir dari alam. Nah, ini bukan sesuatu yang mustahil, tapi sesuatu yang kita tidak tahu bagaimana caranya. Bagaimana caranya ini? Orang bisa tembus ke akhir alam, yang mana kita aja kalau mau ke bulan itu kan persiapannya bertahun-tahun atau mungkin puluhan tahun. Yang mana perjalanan dari sini ke matahari aja kan sekian bulan kecepatan cahaya misalkan. Nah, ini kan memang bukan sesuatu yang mustahil sebetulnya, cuman kita nggak tahu caranya gimana. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta alam ini menghendaki itu terjadi, ya terjadi. Nah, cuman kalau misalkan perkataannya sekarang sudah 1 itu 3, 3 itu 1, itu sudah mustahil, bukan kita nggak tahu caranya. Ya. Itu sudah perkara yang mustahil. Begitu. Jadi ini beda nanti. Makanya kita kemarin belajar ada yang namanya hukum akli, ada yang namanya hukum adi. Lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj itu termasuk hukum adi yang belum pernah terjadi. Nah, kalau misalkan sekarang Tuhan ada 2 atau ada 3, apalagi 3 itu 1, 1 itu 3, itu perkara yang mustahil sudah. Ya, cuman orang yang masih bisa percaya. Karena kepercayaan itu bebas. Mau percaya 1 tambah 1 sama dengan 4, ya mah enggak. Ya mau ngitung, saya mah udah enggak mau ngitung 1, 2, 3. Saya mau ngitungnya 1, 2, 1. Balik lagi ke 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1. Kenapa? Karena 3 itu 1, 1 itu 3-nya mah enggak wae kalau mau kayak gitu ya. Cuman kalau misalkan diturunkan dari panggung orang-orang berakal, ya mohon maaf. Berarti akalnya sudah tidak dipakai. Udah enggak logis itu. Nah, itu syirkut tab'id. Yang ketiga namanya syirkut takrib. Nah, syirkut takrib itu wa huwa ibadatu ghairillahi ta'ala liyuqarriba ilallahi ta'ala zulfa. Yaitu menyembah selain Allah agar lebih dekat kepada Allah. Menyembah selain Allah agar lebih dekat kepada Allah. Kasyirki mutaqaddimil jahiliyati. Seperti syiriknya orang-orang jahiliyah dahulu. Jadi maksudnya bagaimana? Nanti ada penjelasannya sebetulnya. Nah, cuman kita kasih penjelasan global dulu. Jadi ada orang itu mereka punya pola pikir bahwa kita itu tidak pantas menyembah kepada Allah. Karena Allah itu suci, sedangkan kita ini penuh dengan dosa. Nah, karena Allah itu suci dan kita penuh dengan dosa, maka kita perlu wasilah, perlu perantara agar kita bisa mendekat kepada Allah. Nah, yang jadi perantaranya itu siapa? Para malaikat. Ya, atau para rasul atau bintang-bintang, itu perantaranya. Nah, jadi karena kita itu tidak layak untuk menyembah langsung kepada Allah, maka kita sembah saja bintang-bintang itu. Maka kita sembah saja para malaikat itu. Yang mana para malaikat itu oleh agama-agama yang lain disebutnya dewa-dewa. Makanya kalau orang percaya dewa itu nggak percaya malaikat. Kalau orang percaya malaikat, ya nggak percaya dewa. Karena dewa-dewa itu ya malaikat-malaikat itu. Ya, jadi salah penyebutan saja. Kalau misalkan kita melihat kalau kita lihat misalkan seperti malaikat ya, yang dipercaya oleh orang Islam itu kan ada 10 jenis malaikat. Yang pertama itu Jibril ya, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Nah, itu para ulama berkata itu jenis malaikat. Jenis malaikat. Nah, nanti dari tiap jenis malaikat itu dia ada satu pemimpinnya. Ya, ada qaul seperti itu. Jadi seperti Israil itu bukan satu malaikat Israil, bukan. Tapi dia itu macam malaikat, jenisnya Israil, yang mana pemimpinnya itu satu, bawahannya banyak. Nah, mungkin orang yang matinya sakit itu karena malaikatnya masih magang, jadi baru
Dia baru baru apa? Baru belajar. Cabut nyawa suruh belajar. Itu kalau malaikat Jibril yang aslinya, malaikat Israil yang aslinya itu cuman mencabut nyawa para nabi saja dan para rasul. Gitu. Nah kalau misalkan orang-orang kayak kita yang nggak tahu sama Israel yang mana, itu kan itu banyak sekali ya. Itu ada riwayat seperti itu. Nah mereka itu menyembah itu. Mungkin nggak sekarang manusia itu ngelihat malaikat? Mungkin. Jadi malah ada beberapa wali itu mereka mengaku bertemu dengan malaikat. Ya, dan pengakuan wali itu ya sebetulnya pengakuan wali itu tidak tidak ilzam ya, mau percaya ya monggo, enggak juga enggak apa-apa begitu. Enggak maksa juga karena mereka bukan nabi bukan rasul. Kalau nabi rasul bertemu malaikat kita harus membenarkan, tasdik. Pasti ini benar bertemu dengan malaikat. Tapi kalau ada wali orang biasa lah begitu ya, dia itu bilang saya bertemu dengan malaikat ya mau percaya ya silahkan, enggak percaya juga enggak apa-apa. Cuman kalau kayak Gufron kemarin udah pasti bohong itu mah. Akhirnya diusir. Akhirnya udah pasti bohong itu mah, Mama Gufron mah. Nah kalau misalkan karena salah satu syarat kewalian itu akidahnya harus bagus. Ya, akidahnya harus bagus. Dan mereka itu bukan orang-orang yang suka mengobral. Saya bertemu dengan siapa. Makanya kalau misalkan kita ada kisah-kisah wali bertemu dengan malaikat ya, selama malaikat itu bukan malaikat Jibril ya. Karena kalau malaikat Jibril berarti nabi. Nah gitu. Jadi ini wali bertemu dengan malaikat mereka itu diam, nggak ngomong sama siapa-siapa. Lah kita tahu dari mana kalau mereka diam? Mereka mau meninggal baru ngomong. Begitu biasanya. Ya, dan itu ngomongnya pun bilangnya jangan dikasih tahu siapa-siapa. Saya ada bagian begitu. Cuman orangnya ini bocor ember. Jadi riwayatnya sampai sama kita gitu. Nah, ada kemungkinan nggak orang tatkala melihat malaikat mereka salah menghukumi? Bisa jadi kan? Jadi yang dilihatnya itu malaikat, mereka menghukumi itu adalah dewa-dewa begitu. Nah itu yang kemungkinan terjadi kepada orang-orang yang punya anggapan bahwa Tuhan itu banyak. Itu bukan ilusi sebetulnya. Mereka betul melihat sesuatu, tapi mereka salah menghukumi sesuatu itu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala pertama kali bertemu dengan malaikat Jibril, beliau itu berkata, jangan-jangan ini hantu, kan gitu, ya kan? Jangan-jangan jurig gitu. yang menenangkan Rasulullah siapa? Siti Khadijah kan? Yang kau itu mustahil bertemu dengan hantu, itu pasti sesuatu yang mulia begitu. Dan benar emang itu kan malaikat Jibril. Jadi orang bisa salah menghukumi sebetulnya. Nah ini orang bertemu dengan malaikat, misalkan melihat malaikat atau melihat jin. Ya, karena dia itu merasa terkagum dengan bentuk jin atau bentuk malaikat yang seperti itu, kemudian dia menghukumi bahwa sesuatu itu dewa yang memiliki kuasa. Dan ini banyak dewa-dewa itu, karena saya ketemunya di hutan, jadi dewa hutan. Karena saya bertemunya di laut, jadi dewa laut. Karena saya ngelihatnya itu di langit, jadinya dewa langit. Itu bisa mungkin terjadi seperti itu. Nah, kalau dia punya i'tiqad, punya keyakinan bahwa sesuatu itu dia bisa mendekatkan kita kepada Tuhan yang sejati begitu. Karena kita itu menyembah Tuhan yang sejati, kita tidak pantas. Karena kita ini kotor dan banyak dosa. Nah, akhirnya yang kita sembah siapa? Ya dewa-dewa ini, penjaga laut itu, penjaga hutan itu kita sembah. Nah maksud kita tuh mereka gitu ya. Nah mereka sembah. Nah itu syirik juga namanya. Namanya syirku takrib. Ya syirik dalam hal mendekatkan diri kepada Allah. Setelah itu ada yang namanya syirku taklid. Ya, syirku taklid. Apa syirku taklid itu? Huwa ibadatu ghairillahi ta'ala taba'an lil ghairi. Menyembah kepada selain Allah Ta'ala karena mengikuti orang lain. Jadi syirik yang tadi, syirik istiqlal, syirik tab'id, syirik takrib, itu dinamai demikian jika dia itu menyembah selain Allah hasil pemikiran mereka sendiri. Nah, hasil pemikiran mereka sendiri. Jadi mereka berpikir nih, ini ada kebaikan, ada kejahatan. Oh pasti ada sang penguasa kebaikan, ada sang penguasa kejahatan. Itu hasil mereka berpikir sendiri. Oh Isa ini Yesus, dia itu mengeluarkan keajaiban. Yang mana keajaibannya itu adalah menghidupkan orang yang telah mati diantaranya.
dan yang bisa menghidupkan orang yang telah mati hanya Tuhan. Berarti Yesus ini Tuhan. Nah, cuman Tuhan ini kan bukan dari daging dan bukan dari daging dan darah kan Tuhan itu. Tuhan itu sudah ada sebelum Yesus ini ada. Oh, berarti ada Tuhan yang hakikinya. Berarti ini Tuhan, itu pun Tuhan. Tapi Tuhan kan mustahil dua. Oh, berarti satu. Gitu kira itu hasil berpikir dia tuh kayak gitu. Nah, itu namanya nanti syiriknya syirik tabi'id. Kalau dia hasil berpikir sendiri begitu. Nah, kalau dia itu bukan hasil berpikir sendiri tapi hanya ikut-ikutan orang. Kamu kenapa menganggap Yesus itu sebagai Tuhan? Ya karena bapak saya dari dulu bilang Yesus itu Tuhan. Kenapa kamu kok bilang Maria itu adalah Tuhan Ibu? Ya karena pendeta saya bilangnya kayak gitu. Ya, kenapa kamu bilang 3 itu 1, 1 itu 3? Ya memang dari dulu kalau saya ke gereja orang-orang bilangnya kayak gitu. Adapun di belakangnya apa saya juga nggak ngerti. Pokoknya saya ikut aja. Itu adalah jalan keselamatan. Nah, itu namanya syirik taklid. Syirik taklid itu. Dia ikut-ikutan orang aja. Kasyirki mutaakhiril jahiliyati, seperti syiriknya orang-orang jahiliyah mutaakhirin, yang modern-modern, ya, yang semakin kesini semakin kesana itu. Nah, yang kelima namanya syirku asbab, ya, syirik asbab. Jadi syirku asbab itu dia syirik dalam hal asbab. Maksudnya apa? Wahwa isnadut ta'thiri lil asbabil adiyati, yaitu menetapkan adanya efek bagi sebab-sebab adiyah, bagi sebab-sebab yang sifatnya naturalistis, yang sifatnya itu kosmologis begitu. Seperti apa? Seperti punya i'tiqad bahwa api ini membakar. Itu syirik namanya. Syiriknya syirik apa? Syirik asbab. Karena dia sudah menisbahkan membakar, yang mana membakar ini adalah salah satu kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, membakar ini dia nisbahkan kepada api. Apinya inilah yang membakar begitu. Nah, itu syirik juga. Itu namanya syirkul asbab. Kasyirkil falasifati wat tabaiyin wa man tabi'ahum ala dzalik. Seperti musyriknya falasifah dan musyriknya tabaiyin. Tabaiyin itu apa? Sekarang fisikawan. Wa man tabi'ahum ala dzalik, dan seperti syiriknya orang-orang yang mengikuti mereka. Begitu. Jadi kalau ditanya itu yang membakar apa? Ya apinya ini yang membakar. Yang membasahkan apa? Ya airnya ini yang membasahkan. Itu sudah syirik. Itu namanya syirkul asbab. Kalau kita misalkan mengatakan yang membasahkan siapa? Allah. Yang membakar Allah. Nah, ini kalau misalkan nggak kena api, ini nggak terbakar. Ya karena Allah tidak menghendaki. Begitu. Adapun sekarang kita melihat bahwa api ini mengenai kayu, kemudian kayu itu terbakar, bukan karena api punya kekuatan untuk membakar, tapi itulah rentetan kejadian. Setelah api itu dekat kepada kayu, maka Allah membakar kayunya, dan yang mendekatkan api itu kepada kayu Allah juga begitu. Fil haqiqah, di dalam hakikatnya. Nah, itu kalau misalkan ada orang berkata seperti tadi, itu namanya syirkul asbab. Yang terakhir namanya syirkul aghrad. Syirkul aghrad itu wahwa al-amalu li ghairillahi ta'ala, beramal karena selain Allah Ta'ala. Nah, beramal karena selain Allah Ta'ala itu kalau patokan yang mudah difahaminya karena ingin dipuji, ya, itu patokan yang mudah difahami. Patokan yang lebih tingginya itu karena ingin pahala, ya, patokan lebih tingginya lagi karena kita merasa kita punya amal. Nah, itu namanya syirkul aghrad. Jadi dia punya tujuan lain selain Allah di dalam ibadahnya. Nah, ini ada berapa tadi berarti? 6. Ada 6 macam syirik. Begitu. Nah, yang 4 ini dia jelas kafir. Yang 4 ini apa? Syirkul istiqlal, syirkut tab'id, syirkut taqrib, syirkut taklid. Yang 4 ini dia jelas kafir. Yang kelima ini beda pendapat ulama. Ada yang bilang kafir, ada yang bilang enggak. Ditafsil dulu. Ya, ditafsil. Nanti ada tafsilnya. Jadi perinciannya ada. Jadi tidak bisa kalau ada orang mengatakan bahwa api ini membakar, oh kita langsung bilang dia kafir. Nggak bisa bilang kayak gitu.
itu harus dirinci dulu. Maksud kamu api membakar itu bagaimana? Nah, itu harus dirinci dulu. Nah, kalau yang terakhir syirkul aghrad, itulah nanti yang disebut apa? Riya. Ya, yang disebut riya nanti. Jadi dia beramal untuk selain Allah. Nah, ini disebut syirkul asghar itu. Ya, syirkul asghar. Jadi dia syirik yang tidak mengeluarkan orangnya dari Islam. Nah, biasanya kan langsung cepat gitu ya. Sekarang kita bahas dulu satu-satu nih karena ini penting. Nah, aqidatul majus wa bayanu fasadiha. Amal majusu fal hamilulahum ala syirkil ladzi intahaluhu i'tiqaduhum anna fi'lal khairi yajibu ayyakuna lahu ba'ithun yubayyinul ba'itha ala fi'li syarri. Bagaimana kok kita kasih label ini ya? Kita kasih label. Nah, ada orang-orang protes sama saya itu. Jangan bilang Kristen karena apa namanya Katolik itu bukan Kristen. Jadi orang Katolik itu nggak mau dibilang Kristen. Kita kan baru tahu juga ya. Wah, kita baru tahu juga loh. Kirain kita kan sama Kristen aja. Begitu. Iya, pokoknya kan kalau kita mah ya yang menganggap Isa itu Yesus, anak Allah ya, yang menganggap Tuhan, atau pokoknya malah yang percaya Trinitas lah. Ya, yang percaya Trinitas itu dia Kristen aja udah. Nah, ternyata di internet itu bilang Katolik itu bukan Kristen, itu Katolik bukan Kristen katanya gitu. Nah, terus saya bilang Nasrani pun mereka nggak mau dibilang Nasrani. Jadi Kristennya nggak mau dibilang Nasrani, Katoliknya pun nggak mau dibilang Nasrani. Ya, karena Nasrani itu dia nggak ada katanya, nggak masuk sama kita. Saya pun bingung, ini maksudnya gimana gitu. Ya, emang kita nggak tahu ya, Jadi istilah buat mereka itu kita nggak tahu. Cuman kalau istilah kita tuh begini, Nasrani, Kristen sama. Dan ini buat siapa? Buat orang yang percaya Trinitas. Udah. Itu istilahnya orang Islam. Karena kalau kita harus presisi nyebut, ya repot juga lah, bukan agama kita ini kan. Ya kan bukan agama kita lah, kita harus presisi nyebut misalkan. Ada apa orang Kristen bilang sama kita orang NU kan, padahal kita misalkan orang Muhammadiyah misalkan, ya gak masalah juga kan, mereka nggak tahu. Jadi jangan disalahin lah. Gara-gara orang Muhammadiyah misalkan dia pakai sarung, terus dia pakai peci gitu ya, terus dia buka kitab kuning disebut orang NU ya kita ketawa aja. Ya, maksudnya nggak usah disalahin juga, kasihan orang nggak ngerti kok gitu. Asal kunut aja disebut NU kan. Ya, padahal kan saya emang nggak punya KTA NU itu. Ya saya ketua NU juga sih sebenarnya. Cuman ya kalau misalkan sekarang kita itu tiba-tiba gara-gara kunut disebut NU, bukan NU, itu kunut itu Syafi'iyah, bukan NU. Nah, kalau misalkan kita gara-gara kunut sama orang dibilang NU, ya nggak usah sensitif juga, biasa aja, biarin aja. Mereka nggak ngerti juga gitu. Saya udah tahu dikritik itu bukan Kristen katanya. Ya apa? Vatikan apa? Katolik. Emang beda. Emang beda ya. Aqidatul majus wa bayanu fasadiha. Jadi bagaimana sih orang-orang majusi? Kita bahas dulu yang pertama nih. Syirku istiqlal ya. Bagaimana orang majusi ini? Kita sebut majusi saja. Pokoknya yang punya lebih dari satu Tuhan, yang mana Tuhan yang satu dan Tuhan yang dua ini sama kekuatannya. Yang satu tidak membutuhkan kepada yang dua, yang kedua ini juga tidak membutuhkan kepada yang satu. Beda nggak sama cara berpikirnya Nasrani itu? Beda nggak? Beda. Yesus ini nggak bakalan ada kalau Tuhan Bapaknya nggak ada. Beda. Jadi ini apa ya? Tidak istiqlal begitu. Tidak istiqlal. Jadi tidak mau. Coba tanya ke orang Kristen, mau nggak dibilang mereka itu punya 3 Tuhan? Nggak mau mereka dibilang punya 3 Tuhan itu. Karena memang beda. Jadi Tuhannya Kristen itu bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Ya, yang mana 1 Tuhan itu punya 3 persona. Kalau kita bilangnya itu di ilmu tauhid, namanya apa? Namanya uknum. Ya, namanya uknum. Ya, nggak tahu istilahnya Nasrani apa, nggak tahu istilahnya Kristen, istilahnya Katolik apa, saya nggak tahu. Harus lengkap sekarang ngomong. Jadi nggak tahu istilahnya apa tuh ya. Cuman kita bilangnya persona saja. Ya, jadi kita bilangnya persona saja istilahnya. Karena kita nggak tahu nih. Nah, uknum kalau bahasa yang ada di teologi Islam itu namanya uknum. Jadi Tuhan itu 1 tapi 3 uknum. Ya, uknum bukan unsur. Kalau unsur berarti terbagi.
Ya, kalau unsur dia terbagi. Ada 3 uknum, 3 persona begitu. Persona Tuhan Bapa, persona Tuhan Anak, persona Tuhan Ibu. Begitu. Yang mana Tuhan Bapa itu bukan Tuhan Anak. Yang mana Tuhan Anak itu bukan Tuhan Ibu. Yang mana Tuhan Ibu itu bukan Tuhan Bapa. Nah, tapi Tuhan Bapa itu seutuhnya Tuhan. Tuhan Anak pun seutuhnya Tuhan. Tuhan Ibu pun seutuhnya Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan, 1 Tuhan. Nah itu liar pasti, pasti liar. Ya, karena itu nggak masuk akal. Ya, dan mereka pun mengakui itu emang nggak masuk akal. Makanya iman itu tidak perlu pakai akal. Itu udah doktrin mereka dari awal. Gitu. Nah, jadi orang Nasrani itu nggak mau mereka dibilang multi Tuhan, nggak mau. Mereka itu penyembah Tuhan yang satu dalam pikiran mereka. Ya, kalau kita bilang nggak bisa kayak gitu. Kalau mau 1 ya 1, kalau mau 3 ya 3. Oh nggak bisa, kamu nggak ngerti. Kata saya bukan nggak ngerti. Kita ini paham kok. Maksudnya kalau ngobrolin paham, kita paham kan gitu kan. Tuhan Bapa Tuhan bukan Tuhan Ibu, Tuhan Ibu bukan Tuhan Anak kan. Kamu ngomongnya kayak gitu kok. Ya, emang udah jelas kayak gitu. Cuman ini sepenuhnya Tuhan. Ini kita paham. Cuman kita tidak membenarkan gitu. Ya. Kalau misalkan kita bilang ada singa segede Gunung Cikuray itu, kita paham nggak omongan itu? Paham. Kita membenarkan nggak? Tidak. Enggak. Gimana? Nggak ada. Kalau Gunung Cikuray aja. Kalau ada singa segede Gunung Cikuray kelihatan lah, ya kan? Kita nggak membenarkan, tapi paham nggak omongan itu? Paham. Saya paham omongan Nasrani itu, paham. Cuman kita nggak membenarkan. Kenapa? Karena mustahil gitu. Ya cuman namanya keimanan ya tadi itu baliklah perkara itu kalau udah ngomong, kalau udah sangkut pautnya dengan apa yang bisa saya percayai, perkara seaneh apapun itu bisa dipercayai. Ya, karena kepercayaan ini bisa kemana aja. Makanya harus ada akal untuk membedakan mana kepercayaan yang benar, mana kepercayaan yang salah. Kalau saya tuh senangnya itu bikin contoh kucing di bulan. Ya kita mau punya kepercayaan kucing di bulan, yo monggo. Di bulan ada kucing, sah-sah saja. Siapa yang bisa mengganggu gugat kan? Kalau saya sudah punya, cuman kan harus dicek begitu. Nah ceknya ini nih, cek cross checknya ini yang sulit. Ya kadang-kadang orang nggak mau berpikirnya, nggak mau kadang-kadang itu. Nah jadi ini bukan keimanan Nasrani yang kita bicarakan sekarang itu. Kita tentang Majusi. Majusi. Yang mana Majusi itu mereka perkataannya jelas begitu. Bagaimana jelas itu? Tuhannya lebih dari 1. Pokoknya yang kayak gitu udah namanya Majusi aja. Jadi kita tanya nih nanti. Misalkan kayak orang Hindu, orang Buddha. Misalkan kita tanya. Orang Hindu lah yang jelas itu banyak Tuhannya. Tuhan kamu itu misalkan ada apa ya? Ada Siwa, ada Brahma. Siwa sama Brahma ini butuh sama Siwa enggak? Enggak. Siwa butuh sama Brahma enggak? Sekarang kalau misalkan ditanya, mana yang berkuasa? Siwa apa Brahma? Mereka bilang dua-duanya. Mana yang menciptakan mana? Enggak ada yang menciptakan mana-mana. Brahma ada demikian adanya, Siwa ada demikian adanya. Udah kita enggak bilang Hindu, kita bilangnya Majusi udah. Gitu. Jadi supaya simplify, supaya simple kita mempelajari teologi, karena intinya sama, mau agama apapun nanti keluar agama baru, konsepnya kayak gitu, udah kita bilang Majusi aja udah. Biar kita nggak pusing-pusing ngapalin istilah begitu. Ya. Pokoknya konsepnya bagaimana ini. Nah, kalau misalkan konsepnya dewa-dewa ini mereka sama di dalam kekuatan, ya, di dalam kekuatan sama, ya berarti istiqlal dong. Iya kan? Ya, kita sebut Majusi aja. Nah, kita nggak usah ngomongin dulu yang banyak Tuhannya karena repot tuh ngomonginnya. Kita kira-kiranya 2 aja. Kalau 2 udah mustahil, apalagi lebih begitu. Ya. Kalau 2 sih mustahil, kalau 4 ya mungkin. Itu mah pemajikan. Ada gitu sama istri ya, 2 mustahil langsung 4 aja nah, meh ribu. Meh dicarakan sekaligus gitu budget. Kadang enak nyicil kawin 4 kali ribu dicarakan anaknya. Kawin kanu kaduanya apa? Menanya kali. Kawin kanu kadua dicarekan katu kanu kahiji. Kawin kanu katilu dicarekan kanu kadua. Nu kahiji bagus biasa pan. Kawin kanu kaopat dicarekan kanu katilu. Langsung we 2 3 4. Tadi dicarekan kanu kahiji unggul.
Langsung sarikeun plak jadi geus carekan sapoe beres sekali tuna menderita. Baru kumaha bojo opat. Hari itu menderita. Ala kulli halin. Orang ke lain ngobrolkeun fikih, kan ngobrolkeun tauhid. Jadi yang tidak boleh itu Tuhan banyak. Kalau istri banyak masih kan boleh di dalam Islam. Nah, teh kitu syirik nanti. Syirik is tiklar. Jadi bagaimana kok mereka itu bisa sampai punya pemikiran Tuhan itu lebih dari satu? Nyata i'tiqaduhum anna fi'lal khairi yajibu ayyakuna lahu ba'ithun yubayyinul ba'itha ala fi'li syarri. Karena yang namanya apa? Yang namanya perbuatan baik, dia harus punya motivasi yang berbeda dengan perbuatan buruk. Jadi perbuatan baik ini ada motivasi baiknya, perbuatan buruk ada motivasi buruknya. Nah, wa idza tabayana lam yakun ayyajtami'a fi dzatin wahidatin. Dan jika apa ini? Tabayana lam yumkin ayyajtami'a fi dzatin, apanya ya? Oh iya. Dan apabila baik dan buruk ini berbeda, baik dan buruk ini berbeda apa sama? Berbeda. Perbedaannya dekat apa jauh? Jauh. Kalau perbedaannya jauh, nggak mungkin ada di satu Tuhan, nggak mungkin kumpul pada satu zat. Dia pasti karena dia berbeda. Masa perkara yang berbeda bisa berkumpul dalam satu? Mustahil kata mereka itu. Ya. Maka si pembuat kebaikan itu satu, pembuat kebaikan. Si pembuat keburukan itu lain hal. Jadi nanti kalau misalkan lihat gunung itu, lah gunung diciptakan aja oleh Tuhan kebaikan ini. Lah tornadonya ini dibikin sama Tuhan yang satunya lagi. Ya. Ini apa dia yang kekuatan yang menjadikan kita ingin untuk berderma. Tapi ada lagi kekuatan yang menjadikan kita ini ingin untuk mencuri. Ini pasti sumber bisikan hatinya beda. Cara berpikirnya itu dia tuh kayak gitu. Nah, karena sumbernya berbeda dan perbedaan ini tidak akan berkumpul pada satu perkara yang sama, maka pasti harus ada dua zat. Harus ada dua entitas yang mana yang satu baik, yang satu lagi buruk. Fa wajaba at-ta'addud fi dzatil ilah. Maka ilah ini pasti dia berbilang. Jadi ada Tuhan kebaikan, ada Tuhan keburukan. Nah, kalau misalkan kita ngobrol ada kekuatan Tuhan begitu ya, terus ada kekuatan setan begitu. Nah, kalau di agama Islam setan itu dibuat sama siapa? Allah. Sama Allah juga ya. Dan dia pun nggak punya kekuatan sama sekali, karena pada akhirnya orang kalau mabuk, kalau zina, ya udah takdir Allah juga begitu. Pada akhirnya itu di akidah Islam seperti itu, dan itu yang benar. Fa wajaba at-ta'addud fi dzatil ilah falazima itsbatu ilah ini mustaqillah ini. Maka mestilah ada dua ilah di situ. Jadi harus ada dua entitas yang maha kuasa. Yang satu ini tidak membutuhkan kepada yang ini pun tidak membutuhkan kepada yang ini. Cuman yang satu harus baik, yang satu harus buruk. Dari mana kita tahu? Dari kehidupan kita sehari-hari. Ada yang bagusnya, ada yang buruknya. Yang buruknya ini pasti diciptakan sama Tuhan jelek. Ini yang jelek-jeleknya pasti diciptakan sama Tuhan jelek. Yang bagus-bagusnya ini pasti diciptakan sama Tuhan bagus. Nah, ahaduhuma yastaqilu bi fi'lil khair. Yang satu, dia itu perbuatannya baik semua. Wa yusamma indahum Hurmuz. Nanti namanya ada Hurmuz, Hermes, dewa Hermes. Wal akhar yastaqilu bi fi'li syarri wa yusamma indahum Azdan. Yang satu lagi dia itu perbuatannya jelek semua, nanti dinamai Azdan. Nah, ini teologi agama Majusi dalam pengertian ini adalah ini adalah sumber dari agama pagan. Banyak Tuhan. Ya. Agama politeis. Ya, politeis. Kalau polibol itu kan main poli begitu. Ini poligami. Jadi ini salah satu akar dari politeistik. Ya, akar dari politeis. Nah, nanti kalau misalkan ada turunnya sampai 58, sampai 48, deity itu ya, kedewaan. Nah, itu turunannya dari sini. Turunannya dari sini nanti.
dari dua ini. Makanya kita nggak usah banyak-banyak ngobrolin yang lain-lain lah. Kalau misalkan dia cabang dari sini ya udah jelas salah. Ya kan? Ini cabang mana sih? Oh, sering. Ini apa nih? KFC cabang mana? Nggak usah nanya cabang, udah KFC sama lah ayam. Jualannya ayam itu, nggak usah kita tanyain ini KFC ya, iya jualan apa? Itu pasti ayam udah. Yang namanya cabang kok, gitu. Ya, ini berapa dewanya 48. Udah pasti yang satu baik, yang satu jelek udah pasti itu. Kalau 48 itu ya kalau enggak 24 itu 24 baik, 24 jelek udah. Itu udah kayak gitu nanti. Ya, atau enggak yang satu baik, yang 47 jelek. Sama aja mau kayak gimana jelas ini nanti baliknya ke kedua ini. Nah, wa aidan fa fa'ilul khairi yusamma khairan wa fa'ilus syarri yusamma syariran. Kalau orang Arab bilangnya itu yang berbuat baik namanya khaira, yang berbuat jelek namanya syarira. Wal wasfani mutabayyinani la yumkinu ijtima'uhuma fi mausufin wahidin fa wajaba ayyakuna mausufuhuma itsnaini. Karena dua sifat ini sangat berbeda nilainya, yang satu baik yang satu buruk, maka mustahil dia itu ada di satu tempat. Maka pasti ada di dua tempat. Maka ada satu baik mutlak, yang satu jelek mutlak. Inilah dua Tuhan. Nah, wa yalzamuhum ala muqtadha hadan nazaril fasid alladzi nazaruhu itsbatu ilahin talithin liyaf alam minal mumkinati ma laysa bi khairin wala syarrin wa inna fa'u hadzal qisma minal mumkinat wa hasaruha fi qismaini wa huma al khairu wasyarru fahum mubahatuna wa jahiduna lima quti abi wujudi. Tapi sebetulnya kata Imam Sanusi begini, ini pola pikir cacat. Jadi kita balik lagi tadi, orang kalau udah mau percaya, yang satu ada Tuhan kebaikan, satu lagi ada Tuhan keburukan, ya kita mau apa? Nggak bisa ngapa-ngapain kan? Kalau orang udah mau percaya. Tapi kalau kita lihat dengan timbangan akal, seharusnya ada Tuhan yang ketiga. Seharusnya. Bukan hanya dua. Apa Tuhan ketiga ini? Sang pencipta kenetralan. Bagus enggak, jelek enggak. Karena itu ada, perkara netral itu ada. Lah si netral ini siapa yang mau bikin? Biasa aja. Coba, nih cewek cantik apa jelek? Cantik, berarti yang bikin Tuhan kebaikan. Ini jelek, yang bikin siapa? Tuhan kejelekan. Ada nggak cewek biasa-biasa aja? Ada. Terus yang bikin itu siapa? Netral. Berarti harus ada Tuhan ketiga sebetulnya itu. Kalau dia tidak mau mengakui Tuhan ketiga ini, padahal dia dari awal sudah menentukan ada Tuhan baik dan Tuhan buruk, gara-gara kita melihat ada kebaikan dan keburukan, dia sudah mematahkan argumennya sendiri. Dari mana kamu punya kesimpulan bahwa Tuhan itu ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk? Kita kan lihat ada kebaikan, ada keburukan. Dan kebaikan dan keburukan ini sudah berbeda. Maka Tuhannya pun pasti dua. Ada kebaikan, ada keburukan. Kita lihat, oke, yang biasa-biasa aja ada nggak? Ya ada sih, harus 3 dong. Bukan 2 kan? Jadi kurang mikir gitu. Kalaupun mau begitu cara berpikirnya. Nah sekarang, wa aidon, dan itu pun masih salah. Oke lah, sekarang berarti 3 kata dia tuh. 1 Tuhan kebaikan, 2 Tuhan keburukan, 3 Tuhan netral. Kata Imam Sanusi, salah juga itu masih tetap. Kenapa? Fayal zamuhum fi syahidi annal fa'ila minal makhluqati lil khairi la yumkinu ayyakuna fa'ilan li syarri wa fa'ila syarri la yumkinu ayyakuna fa'ilan lil khairi wal musyahadah taqtadi butlan dzalik. Oke, sekarang berarti si penjahat ini nih, dia yang koruptor itu, dia yang bikin siapa? Tuhan menurut para fikir ini. Tuhan kejelekan, Quran. Yang soleh-soleh ini Tuhan kebaikan. Oke lah, biar kita cari yang lebih ekstrim lagi. Ular yang bikin siapa? Tuhan kejelekan. Flamingo yang bikin Tuhan kebaikan. Nah, sekarang emang ular nggak ada bagusnya? Ada, jadi bahan tas kan? Ular itu beranak apa bertelur? Bertelur. Lah kalau bertelur itu nunying leung-leumanana saha? Ibunya kan. Berarti ada kasih sayang dong. Ada. Lah kasih sayang yang ada di ular ini yang bikin siapa? Tuhan kebaikan. Itu Tuhan kebaikan kan kalau kayak gitu. Masa Tuhan kebaikan ngambil lapak Tuhan kejelekan?
Berbagi gimana? Ya kan berarti kalau kayak gitu, kalau berpikir kayak gitu, berarti yang jelek itu nggak boleh ada bagus-bagusnya. Dan yang bagus nggak boleh ada jelek-jeleknya. Sekarang kenyataannya ada nggak orang tuh sakapeng bagus, sakapeng jelek? Ada. Ya, pagi-pagi dia tono, malam-malam dia tini. Ya mau gimana? Ya mau gimana? Ya, ada orang itu yang malah ada kisah Robin Hood itu. Robin Hood itu dia mencuri untuk sedekah. Mencurinya jelek apa bagus? Jelek sedekahnya. Apalagi ke kita kan. Apalagi ke kita sedekahnya bagus-bagus. Lah terus si Robin Hood ini yang bikin siapa? Yang Dia bingung kan? Nggak bisa jawab dia. Dalam kenyataannya kalau emang ada dua Tuhan, berarti yang netral. Sekarang itu kan lagi musimnya apa? Lagi musimnya glow up. Ya, glow up. Yang tadinya biasa-biasa jadi cantik. Yang tadinya makeover. Yang tadinya biasa-biasa jadi ganteng. Foto SD, foto SMP udah gedenya pan. Jadi cantik begitu ya, udah gede jadi cantik. Terus yang culun-culun waktu SD-nya, ya sekarang udah kuliah jadi kekar gitu kan, glow up kan. Lah itu yang bikin siapa? Yang bikin dia waktu SD siapa? Ya kalau kita mah jelas kan ya, Allah kan kalau kita mah jelas. Lah kalau misalkan dia Tuhannya dua kayak gitu, yang satu Tuhan kebaikan, ya bakal jelek terus. Terus siapa yang bikin glow up siapa? Gitu. Jadi kan nggak jelas juga akhirnya patokannya juga pasti salah. Jadi pola pikir itu pun salah juga kalau ada tiga. Karena kenapa? Karena yang baik harus konstan di dalam kebaikan, yang buruk harus konstan di dalam keburukan, yang netral harus konstan netral. Nah, gitu nggak kehidupan kita? Kenyataannya enggak. Berarti pola pikirnya salah. Dia bilang ini dari kenyataan, karena kenyataan ada kebaikan dan keburukan, maka ada dua Tuhan. Kita bilang, woi, nggak gitu juga kali. Yang buruk kadang bagus, yang bagus kadang jelek, nggak ada konstan. Berarti bisa nggak buruk jelek menyatu dalam satu perkara? Bisa nggak? kalau dalam satu orang bisa. Bisa aja kan? Dalam satu orang bisa aja. Bisa. Jadi jelek dan buruk itu tidak mustahil kumpul dalam satu perkara. Ayo. Bunga mawar. Bagus apa jelek? Kalau mekar. Kalau nggak ketusuk. Kalau ketusuk jelek. Kan berduri. Ya karena dia berduri. Begitu. Ya tadi ular itu. Ya ular kan kalau lagi gini jelek. Kalau jadi tas mahal lagi. Ya. Alligator apa? Oh iya, buaya. Buaya. Ya. Buaya yang jelek mutlak itu buaya darat. Adapun buaya air itu kalau udah dikulitin ya, udah disamak dari tas, bagus nggak? Mahal nggak? Mahal. Berarti kan bagus itu dan jelek itu bisa berkumpul. Begitu, nggak ada masalah. Wa aidan yalzamu ala qawlihi mudusul ilahaini wa iftiqaruhuma ila thalithin yukhassisu kulla wahidin minhuma bima ikhtassa bihi min ba'itsil khairi au ba'itsis syarri. Nah, sekarang jadi kerancuannya terlalu banyak ya, dan kayaknya kerancuan segitu itu udah cukup. Cuman ini ada satu lagi kerancuan, tapi ini harus berpikirnya agak keras nih. Itu kerancuannya, karena kerancuan yang ini dia jadi usul bagi semua kerancuan nanti. Jadi kita bisa mendeteksi kerancuan-kerancuan yang serupa. Dari ini agak susah berpikirnya. Ya, karena agak susah, mending minggu depan aja. Wallahu a'lam bishawab. Salam muqaddimat mohon mereka lah no yo. 1 jam lumayan 50 menit.